Shalom, kembali lagi di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMAH Kementeng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian Anda tetap berdetak. Hari ini kita masuki pelajaran ke-7 dengan tema besar mengenai dasar-dasar pemahaman nubuatan dalam Alkitab. Nubuatan bukan hanya tentang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi lebih dari itu, nubuatan merupakan wahyu karakter Allah sebagai pencipta dan penebus. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dalam Wahyu 4 ayat 11, kita melihat bahwa Allah layak menerima pujian karena Ia adalah pencipta segala sesuatu. Di saat yang sama, Roma 3 ayat 23 mengingatkan kita bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Inilah dasar dari seluruh cerita penebusan. Manusia yang jatuh dari kemuliaan, namun dipulihkan oleh Allah melalui Kristus. Visi ruang takhta yang terlihat dalam Yesaya, Yehezkiel, dan Wahyu memperlihatkan penghubungan antara dunia ilahi dan manusia. Ketika kita melihat kemuliaan Allah dan mengenal diri kita sebagai manusia berdosa, kita akan menyadari betapa dalamnya kasih Allah yang telah memberikan Kristus sebagai anak domba untuk menghapus dosa dunia. Melalui pengorbanan Kristus, nubuatan bukan hanya menjadi cerita, tetapi menjadi jalan pemulihan bagi umat manusia untuk kembali mencerminkan gambar dan karakter Allah. Pada hari Minggu, ini aku, utuslah aku. Dalam Yesaya 6 ayat 6-8, Nabi Yesaya mengalami penglihatan yang mengubah hidupnya. Ia melihat kemuliaan Allah di ruang takhta penuh dengan pujian. Para serafim berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tanggapan Yesaya, ia menyadari dosanya dan merasa tidak layak. Namun dengan bara yang diambil dari mezbah, bibirnya disucikan dan ia diangkat menjadi utusan Allah. Pengalaman Yesaya menjadi teladan bagi kita bahwa pelayanan kepada Tuhan dimulai dengan kesadaran diri manusia sebagai manusia yang berdosa yang memerlukan penyucian. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan ketakutan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, tapi harus mengalami pemurnian dan pengampunan darinya. Ketika kita sudah mengalami kasih karunia Allah, maka seperti Yesaya, kita akan berkata, ini aku, utuslah aku. Pelayanan bukan tentang kehebatan manusia, tetapi tentang ketaatan kepada panggilan Tuhan. Meski kita merasa tidak layak, Tuhan tidak memanggil yang layak, tapi Ia melayakkan yang dipanggil. Pada hari Senin, 12 Mei, 2 Kerub. Dalam Kejadian 3 ayat 24, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini bukan hanya tindakan pengamanan, tetapi juga simbol yang mendalam. Kerub-kerub ini muncul kembali di dalam Keluaran 25 ayat 18 sebagai bagian dari penutup tabut perjanjian, tepat di atas tempat kehadiran Allah di tempat kudus. Kerub adalah simbol kehadiran Allah dan juga pengingat akan batas antara manusia, antara kudus dan yang berdosa. Namun di balik itu, kerub juga melambangkan janji bahwa akses menuju hadirat Allah akan dibuka kembali melalui perencanaan penebus. Melalui pengorbanan Kristus, jalan yang dahulu tertutup kini terbuka bagi semua orang yang percaya. Dan dengan demikian, kerub bukan hanya lambang penghalang, tetapi juga harapan akan pemulihan. Kita sebagai manusia berdosa diundang untuk kembali ke hadirat Allah, bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus telah membuka jalan itu dengan darahnya. Seperti bara api yang menyala, pelajaran Selasa. Yehezkiel 1 ayat 4-14 menyajikan gambaran menakjubkan tentang takhta Tuhan dan makhluk-makhluk hidup yang mengelilinginya, seperti bara api menyalanya, penuh kilat dan kecepatan. Gambaran ini paralel dengan penglihatan Yohanes dalam Wahyu 4, di mana makhluk hidup siang malam memuliakan Tuhan. Makhluk-makhluk ini menggambarkan kekudusan dan kuasa Allah yang sehingga kecepatan, cahaya, dan bentuk yang luar biasa melampaui pemahaman manusia. Namun mereka juga menunjukkan satu hal penting. Seluruh ciptaan tunduk dalam penyembahan kepada Sang Pencipta. Bahkan makhluk surgawi memfokuskan seluruh keberadaannya untuk memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita, penglihatan ini mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran akan Allah yang agung dan kudus. Allah bukan hanya sosok yang jauh dan misterius, tetapi Tuhan yang layak disembah oleh seluruh ciptaan. Kita pun dipanggil untuk mencerminkan kemuliaannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan di antara umatnya. Bilangan 2 memperlihatkan penataan perkemahan Israel di padang gurun. Semua suku ditempatkan mengelilingi kemah suci. Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Allah tidak ingin tinggal jauh di langit, tetapi hadir dengan umatnya. Kehadiran Tuhan di tengah perkemahan menunjukkan keintiman dan keterlibatannya dalam hidup umatnya. Tema ini mencapai puncaknya dalam Wahyu 21 ayat 22. Ketika dikatakan bahwa di Yerusalem baru tidak ada bait suci, sebab Tuhan Allah dan anak dombanya adalah baitnya. Ini menyatakan bahwa tujuan akhir dari rencana keselamatan adalah agar Tuhan ingin tinggal selamanya bersama umatnya. Hari ini, gereja adalah perpanjangan dari kemah suci itu.
Kita dipanggil untuk menjadi tempat kediaman Allah yang hidup, bukan dalam bentuk bangunan megah, tetapi dalam hidup yang memancarkan kasih kekudusan dan kehadiran Tuhan kepada dunia. Kejatuhan Lucifer. Yeskiel 28 dan Yesaya 14 menyampaikan kisah kejatuhan Lucifer, makhluk ciptaan yang sangat indah namun sombong. Ia ingin meninggikan taktanya menyamai Tuhan, akibatnya ia jatuh dari tempat yang mulia. Kejatuhan ini menjadi peringatan bahwa kesombongan adalah akar dari pemberontakan terhadap Tuhan. Namun dalam Wahyu 14, kita melihat orang-orang yang ditebus berdiri bersama anak domba di Gunung Sion bukan karena mereka hebat, tetapi karena mereka telah ditebus oleh darah Kristus. Kontras ini sangat jelas. Lucifer ingin meninggikan diri dan jatuh, sementara yang ditebus merendahkan diri dan ditinggikan oleh kasih karunia Tuhan. Kita diajak untuk hidup dalam kerendahan hati, mengakui keterbatasan kita, dan bersandar sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Dalam ketundukan ada kemenangan, dan dalam Kristus ada pemulihan, dan itu merupakan pemulihan sejati. Di hari terakhir pelajaran ini, kita merenungkan seluruh gambaran besar konflik kosmis antara yang baik dan jahat, antara Kristus dan Lucifer, antara terang dan gelap. Namun kita tahu bagaimana cerita ini berakhir. Kemenangan Kristus di kayu salib bukan hanya titik balik, tetapi jaminan pasti bahwa kasih dan keadilan Allah akan menang untuk selamanya. Wahyu 5 ayat 12 menyatakan bahwa anak domba yang disembelih layak menerima segala kemuliaan. Ellen G. White dalam The Great Controversy juga menegaskan bahwa melalui salib, karakter Allah dinyatakan sepenuhnya, dan kasihnya menang atas semua tuduhan setan. Kita semua memiliki tempat dalam cerita besar ini. Kita dipanggil untuk berdiri di pihak Kristus, bukan hanya dengan keyakinan, tetapi dengan kehidupan mencerminkan kasih dan kebenarannya. Pada akhirnya, seluruh alam semesta akan berseru, "Engkau layak, ya anak domba." Demikian Sekolah Sahabat 5 menit yang dapat kita dengar bersama-sama. Kiranya pelajaran minggu ini memperdalam iman dan membuka mata rohani kita akan besarnya kasih dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel GHMA Menteng. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.